untuk selanjutnya secara spesifik lagi kami akan mencoba memberikan apa itu tentang radiografi testing. Jadi di sini prinsip daripada radiografi testing itu di mana radiasi sinar X atau gamma dilewati ke dalam suatu materi dengan tujuan untuk mendapatkan hasil materi tersebut dari segi ketidaksempurnaan di dalam suatu material, baik di inset maupun di outset suatu material. Yang kedua, radiasi ditransmisikan dengan tingkat kepadatan materi yang berbeda. Jadi radiasi sendiri akan memberikan energi yang dilewatinya akan terjadi pengurangan energi karena adanya kepadatan suatu materi yang dilaluinya. Kepadatan materi itu misalnya radiasi itu melewati suatu material besi, material kayu, material air maupun material suatu tubuh manusia itu akan terserap dan akan berkurang setelah melewati material tersebut maupun materi tersebut. Yang ketiga, area yang lebih tipis memberikan suatu gambaran yang lebih padat, dalam arti tampilannya akan menjadi lebih gelap. Kalau material tipis berarti gambaran daripada hasil film radiografi akan menjadi lebih hitam. Kalau material menjadi lebih tebal akan menjadi gambaran dalam suatu film itu menjadi lebih putih. Jadi prinsip dari radiografi adalah melakukan penyinaran baik itu dengan gamma, sinar X-ray melewati suatu material di mana material ini mengakibatkan terjadinya penyerapan energi. Nah, penyerapan energinya tersebutlah yang ditangkap oleh namanya film untuk dilakukan pemeriksaan daripada suatu material berdasarkan gambaran itu hasilnya. Nah, yang selanjutnya bahwa area yang lebih tebal itu memberikan kepadatan yang lebih besar sehingga arealnya menjadi lebih putih hasil radiografinya. Karena apa? Karena terserap oleh material itu sendiri sehingga radiasi yang mengenai suatu film akan menjadi lebih sedikit, mengakibatkan terjadi bayangan film radio yang menjadi lebih gelap. Nah, di mana prinsip dari radiografi salah satunya juga adalah untuk bisa dilakukan pada logam, non logam maupun campuran. Jadi radiografi teknik ini bisa dilakukan hampir pada semua material. Jadi pemeriksaan yang dibutuhkan untuk pemeriksaan kualiti dari suatu material yang diuji itu bisa dilakukan baik secara surface maupun secara internal surface. Yang selanjutnya ketebalan material. Jadi radiasi penetrasi diserap melalui materi berdasarkan penyerapan radiasi tergantung 3 faktor. Yang pertama, ketebalan material. Tadi sudah dikatakan bahwa material yang lebih tipis akan menyerap radiasi lebih sedikit daripada materi yang lebih tebal. Yang kedua, karakteristik fisik dari materi, khususnya massa jenis dan nomor atom. Jadi materi sendiri tentu kita tahu bahwa memiliki atom. Dalam atom ada namanya molekul, elektron, dan proton dan neutron di dalam inti atom. Semakin mempunyai kerapat yang tinggi, berarti radiasi akan terserap sehingga yang dilewatinya akan memberi pengurangan pada energi intensitas daripada radiasi sendiri. Yang ketiga adalah panjang gelombang, di mana panjang gelombang dari suatu radiasi akan berefek pada tingkat energi daripada radiasi itu sendiri. Semakin kecil panjang gelombang, maka energi semakin tinggi. Jadi itu filosofinya. Misalnya untuk X-ray, kalau QV-nya dipertinggi, maka daya tembus daripada X-ray dulu bisa menjadi lebih tebal, sehingga waktu penyinaran dibutuhkan lebih kurang. Nah, selanjutnya tentang radiografi kita berbicara juga tentang
nuklir fisik interaksi fisik daripada fisika radiasi. Jadi untuk memahami tentang ini, bahwa radiasi itu, kita lebih dulu beberapa pengertian yang mendasar tentang apa itu tentang interaksi fisika nuklir terhadap suatu materi. Salah satunya apa itu dengan atomik. Jadi atom merupakan bagian terkecil dari materi yang masih memiliki sifat dasar dari materi tersebut. Atom dibedakan berdasarkan jenis unsur menurut logam kimia, di mana dijelaskan atom sendiri memiliki besaran 10 pangkat minus 10 cm. Jadi ukuran sangat kecil sekali. Nah, di dalam atom sendiri kita mengenal adanya elektron, adanya proton, adanya neutron. Nah, itu di sini. Nah, di dalam inti atom tadi kan dikatakan hampir sama sebetulnya inti atom dengan atom itu sendiri, ada 10 pangkat 10, di mana di dalamnya terdapat dua jenis partikel yang disebut dengan proton dan neutron. Jadi kita sudah jelaskan tadi bahwa ya, sebelum kita memahami tentang nuklir interaksi dengan materi itu, ada atom, ada inti atom, dan ada juga massa atom. Nanti massa atom berbicara tentang berat daripada suatu atom itu sendiri, di mana biasanya dinyatakan dalam satuan yang sangat terkecil yang dikenal dengan satuan massa atom, atau sekitar 1,66 kali 10 pangkat minus 24 gram. Jadi intinya, sebelum kita memahami tentang radiografi teknik metode, kita sedikit berbicara tentang apa itu radiasi, berasal dari mana radiasi itu sendiri. Jadi dari atom itu sendiri, dari inti atom maupun dari neutron dan proton. Nah, di mana kita sudah jelaskan tadi, ada struktur daripada atom itu sendiri. Ada 3 basic particle, yaitu proton, neutron, dan elektron. Nah, inilah bagian-bagian daripada atom yang terdiri dari 3 molekul ini, yang mana akibat adanya atom inilah bagaimana munculnya energi radiasi dalam suatu equipment. Nah, ini sedikit tentang atomic structure. Di sini dalam atom ada namanya KLMN, di mana dalam KLMN itu sendiri terdiri dari elektron-elektron yang mengelilingi inti atom, di mana ada nukleus, ada neutron, no charge di sini, ada proton, ada elektron, proton positif, elektron negatif. Nah, di sini ada, ambil contoh, ada muatan atom yang unstable dan positive charge dan negative charge, di mana yang stabil atom itu adalah elektronnya 2, protonnya 2, dan yang negatif charge itu ada yang elektronnya 3 dan protonnya 2. Nah, di sini selanjutnya dampak daripada radiasi ini ada yang dikenal dengan ionisasi. Ionisasi adalah terlontarnya elektron keluar daripada susunan atom itu sendiri. Nah, sebetulnya di sinilah proses terjadinya radiasi. Nah, radiasi sendiri dengan energi yang tinggi akan terjadinya suatu lompatan elektron. Lompatan elektron inilah sebetulnya yang dimanfaatkan oleh dunia industri untuk memberikan gambaran suatu materi yang akan diperiksa terhadap suatu film radiografi. Nah, elektron yang terlontar ini mengeluarkan energi dengan panjang gelombang yang kecil. Makanya semakin kecil panjang gelombang, maka radiasi akan menembus suatu materi. Dan materi ini yang dikenal sebagai isotop maupun X-ray itu memang dapat menembus suatu material karena memang mempunyai panjang gelombang yang pendek. Nah, ini kita lihat sebagai gambaran untuk panjang gelombang electric wave 10 pangkat 8, TV 10 pangkat 2, microwave 1 cm, industri untuk radiografi 10 pangkat minus 10.
Jadi sangat kecil sekali gelombang panjang gelombangnya. Ini dihasilkan daripada misalnya dari isotop tadi, dari lompatnya elektron terjadi pelepasan energi dengan panjang gelombang yang sangat pendek, itu bisa menembus materi. Nah inilah mengapa radiasi bisa dimanfaatkan dalam dunia suatu material. Nah, bagaimana sifat-sifat daripada elektromagnetik radiasi? Yang pertama, memiliki kecepatan cahaya. Nah, itu yang pertama. Nanti kita akan jelaskan mengapa memiliki kecepatan cahaya. Pada saat kapan? Yang kedua, merambat melalui ruang hampa. Jadi, radiasi itu sendiri dia akan merambat ke dalam ruang hampa. Justru di dalam ruang hampa inilah maka kecepatan cahaya bisa terpenuhi. Yang ketiga, merambat dalam gerak lurus. Jadi radiasi ini akan merambat secara gerak lurus. Tetapi pada energi yang kecil, radiasi akan terbelok, yang kita sebut dengan hamburan-hamburan. Di dalam metode nanti teknik-teknik radiografi kita ada istilah shielding. Shielding untuk menahan hamburan-hamburan yang terjadi karena akibat radiasi yang kecil, yang secara garis besarnya sebetulnya merambat secara garis lurus, tetapi ada pengecualian untuk energi yang kecil. Yang keempat, tidak ada muatan listrik, tidak mempunyai berat. Jadi energi radiasi sendiri tidak ada muatan listriknya, maupun tidak mempunyai massa. Jadi dia hanya berupa cahaya, di mana intensitas sebanding dengan 1 dibagi D kali 2, di mana D adalah jarak dari sumber. Ini dimaksudkan bagaimana intensitas itu bisa menjadi tinggi, bisa menjadi rendah. Kalau kita menginginkan intensitas tinggi, kemampuan daya tembusnya besar, berarti diameter D-nya itu harus diperkecil. Nah, ini panjang gelombang. Jadi bahwa semakin tinggi, semakin rendah panjang gelombang, energi semakin tinggi. Energi semakin tinggi, daya tembus daripada radiasi itu akan semakin besar. Semakin besar daya tembus, sangat berbahaya sebetulnya dari segi safety bagi pekerja, tetapi sangat efektif untuk dari segi efektivitas dalam suatu hasil radiografi. Selanjutnya, bahwa sinar X dan sinar gamma ray tidak berpengaruh pada akal manusia. Jadi di saat kita dekat dengan pekerja radiasi maupun sebagai pekerja radiasi, bahwa radiasi yang mengenai suatu tubuh manusia tidak akan berpengaruh kepada akal manusia, tetapi memiliki efek buruk pada tubuh. Karena di dalam tubuh sendiri mempunyai anggota tubuh, bagian-bagian tubuh, misalnya hati, darah, tulang sumsum. Itu daerah-daerah yang mempunyai kemampuan menahan radiasi akan berbeda, mempunyai ambang batas yang berbeda. Misalnya untuk mata katarak, dia itu terkena radiasi 1,5 Sherpa akan terjadi katarak yang istilahnya penglihatan menjadi kabur. Sel darah putih mengakibatkan terjadi kanker sel apabila di atas 15 Sherpa. Nah, proteksi seperti itulah yang harus dijaga untuk meminimalis terjadi kecelakaan radiasi. Yang kedua, dapat menembus materi dan bergerak dengan kecepatan cahaya. Selanjutnya, memungkinkan sinarnya tersebar. Nah, di sini X-ray dan gamma ray tadi dikatakan dia berjalan tegak lurus, tapi memungkinkan sinarnya tersebar. Di sini mungkin dikatakan di sini apabila energinya menjadi kecil, di mana energi kecil itu karena terserap oleh suatu materi sehingga terjadi pengurangan intensitas. Nah, intensitas inilah yang dikatakan memungkinkan terjadinya penyebaran radiasi, yang dikatakan hamburan, scattering radiasi. Nah, itu yang sangat berbahaya justru, yang bisa terkena kepada manusia maupun kepada film itu sendiri. Film sendiri menjadi lebih
eh, buram, density-nya tidak terpenuhi maupun kontrasnya tidak terpenuhi, dapat mempengaruhi emulsi fotografi. Nah, di sini dia emulsi fotografi dikatakan tadi kualitas daripada film tadi mengakibatkan terjadinya perubahan emosi pada hasil, kontrasnya berkurang, sensitivity berkurang. Selanjutnya pancaran sinar bisa dibiaskan dan difraksi. Jadi maksudnya di sini bahwa radiasi sendiri bisa dibiaskan, bisa juga dihamburkan. Terjadinya pada saat energi sudah berkurang. Nah, ini tentang peralatan X-ray. Ada di sini berupa tube, berupa panel dan kabel. Inilah satu set dari peralatan X-ray. Nah, ini peralatan untuk gamma ray, ada berupa kabel crank, ada kolimator dan connection. Nah, secara bentuk kamera daripada gamma ray, dia ada berupa seperti corong angsa di dalam kamera itu sendiri, dan di mana kamera ini terbuat dari bahan yang sangat density-nya tinggi sehingga dapat menyerap radiasi isotop keluar daripada permukaan daripada kamera itu menjadi besar. Jadi sudah diserap sehingga aman untuk handling peralatan ini. Jadi memang perakitan sudah didesain untuk memberikan keamanan bagi pekerja radiasi, karena ini selalu dibawa-bawa dalam aktivitas, dan di mana radiasi tetap ada di dalam kamera itu sendiri. Dia memancar selama 24 jam non-stop terus-menerus dan harus dilakukan proteksi.